Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dari kelas TI 2019A. NIM saya 19051220453. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Jaringan wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WiFi digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless. WiFi digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu 1. Sinyal radio, 2. Format data, 3. Struktur jaringan. Saat mengirimkan data, ketika komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketika komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter dan antena. Dan untuk macam-macam keamanan jaringan wireless adalah WPA, PSK, atau WiFi Protect Access. Pre-shared key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA atau PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan diberikan ke klien. Yang kedua adalah WEP atau Word Equivalent Privacy atau shared key adalah sebuah metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. WPA atau WiFi Protect Access adalah suatu sistem yang juga dapat ditetapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan untuk WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Dan ini adalah frekuensi WiFi. Yang pertama adalah frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi untuk sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contohnya adalah remote control TV, remote control mainan, remote control alarm mobil, Bluetooth, router WiFi salah satunya. Dan yang kedua adalah frekuensi 5 GHz atau teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Saat ini perangkatlah yang telah mendukung frekuensi ini masih belum banyak perangkat yang memakai 2,4 GHz, tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Dan sekarang saya akan mencoba melakukan ya teman-teman, kita sudah berada di software Cisco Packet Tracer, dan di sini saya sudah menyusun dan mengatur yang sedemikian rupa dengan yang ada di praktikum ini. Kita cek dulu untuk yang laptop settingannya seperti ini, settingnya dicentang semua. Dan untuk wirelessnya adalah
Untuk SSID diganti dengan AP1 dan authentication adalah WP2 PSK dengan passwordnya adalah 1 sampai 8. Lalu untuk IP address-nya adalah 192.168.1.129 dan untuk subtotosnya adalah 255.255.255.128. Dan tak lupa kita untuk mencentang statistiknya. Lalu kita cek yang Bluetooth ini kosong, tidak usah diisi apa-apa. Dan untuk yang smartphone kita cek config wirelessnya, kita cek seperti ini. Untuk authentication disk kita disable dan untuk IP configuration adalah 192.168.1.130 dan untuk subnetworknya adalah 255.255.255.0. Dan tak lupa untuk kita untuk mencentang statistiknya, kita cek ini ya seperti ini. Dan untuk bluetoothnya kosong seperti ini. Lalu kita cek untuk yang access point BT, kita klik config port 0, port 100 kita centang on dan bandwidthnya 100 Mbps, duplexnya half duplex. Dan untuk port 1 kita seperti ini ya, coverage SID adalah AP1, 2,4 GHz adalah 1, coverage meter 140,00, authentication adalah WPA2 PSK dan passwordnya 1 sampai 8. Lalu kita cek untuk access point yang kedua ini, port 0 nya adalah seperti ini, on 100 Mbps half duplex. Port 1 nya adalah AP, SSD adalah AP2, lalu 2,4 adalah 6, coverage atau per meter adalah 140,00 GB,00, dan untuk authentication kita disable. Lalu untuk switch-nya kita cek konfigurasinya seperti ini, fast Ethernet. Nah, kita centang on, port statusnya 1 ya, ini sama semua ya. Setelah itu kita cek langkah percobaan yang terakhir. Untuk mencobanya adalah untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Ping dari laptop ke smartphone desktop. Nah, sebenarnya ini saya tadi sudah mencoba untuk memastikannya lagi. Lalu kita klik ping 192.168.1.130. Ini adalah alamat IP dari smartphone, kita enter. Dan ini sudah replay, dan ini menandakan bahwasannya percobaan kita ini adalah berhasil. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.